Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Caherani dengan NPM 22411117 kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Kas sendiri adalah suatu bentuk aktiva yang paling liquid yang mana dapat digunakan dengan secara agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Apabila suatu perusahaan menyimpan kas dalam bentuk rekening giro, artinya jasa giro yang didapatkan adalah oleh perusahaan memiliki persentase lebih rendah jika disimpan dalam wujud deposito yang berjangka. Mengapa harus memiliki kas? Dalam dunia bisnis, kas merupakan hal yang sangat penting untuk memiliki. Terdapat 3 motif utama perusahaan yang memiliki kas. Yang pertama adalah motif transaksi. Motif ini biasanya dilakukan perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik transaksi reguler maupun non-reguler. Motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif yang berusaha mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang mana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud berjaga-jaga ini sangat rendah. Selanjutnya motif spekulasi. Motif ini dilakukan agar dapat mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat liquid. Biasanya jenis instrumen yang dipilih adalah investasi sekuritas. Selanjutnya, fungsi manajemen kas. Rahmadi Murwanto menyatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah yang pertama, mengeliminasi saldo kas menganggur setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, merupakan kerugian. Dana-dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada. Dan pengurangan arus kas keluar dari perbendaharaan untuk pembayaran bunga, atau dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening perbendaharaan. Minimalisasi atas saldo kas menganggur memerlukan informasi yang akurat atas perkiraan pendapatan dan kemungkinan pengeluaran. Yang kedua, depositokan penerimaan yang tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang atau tagihan kepada pihak lain. Kas mudah dikonversi dengan segera menjadi suatu yang berharga atau barang. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa depan, seringkali mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi atau menunggak, atau mengalami penurunan nilai. Setelah penerimaan piutang jatuh tempo kepada pemerintah, penerimaan tersebut harus segera direalisasikan dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke rekening perbendaharaan. Yang ketiga, membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu seperti gaji pegawai atau bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Untuk pembayaran-pembayaran lain seperti pembayaran kepada rekan, keputusan pembayaran mungkin dilakukan. Tekanan pemerintah juga menghadapi kebutuhan manajemen kas yang sama dengan pemerintah. Mereka ingin mempercepat penerimaan kas. Salah satu caranya adalah memberikan potongan pembayaran apabila pembayaran atas barang yang dijual dilakukan tepat pada waktunya. Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana alokasi. Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional penting karena sumber daya keuangan yang terbatas, sehingga dibutuhkan kegiatan perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan ini memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai. Jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manajemen kas.
Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi manajemen kas, yaitu yang pertama, ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan atau untuk meminimalisasi biaya akan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. Yang ketiga, perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti semua sebelum jatuh tempo. Yang keempat, efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. Yang kelima, manajemen posisi resiko terkonsolidasi. Yang keenam, integritas manajemen kas dengan manajemen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.